warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya weton Jumat Pon ya. Bagaimanakah prediksi untuk keuangan, kehidupan kalian, asmara, dan kesehatan, juga warna dan angka keberuntungan kalian ya. Akan saya lihat ya bagaimana, dan semoga Jumat Pon memiliki kesuksesan yang luar biasa di tahun 22 ya. Sebelum saya lihat, kita berdoa dulu biar dapur Jawa juga sukses di tahun 2022. Jumat Pon juga sukses, bisa menggapai cita-citanya dan diberi kemudahan lah. Banyak hal yang luar biasa terjadi di tahun 2022 untuk Jumat Pon, amin. Dan pastinya untuk dapur Jawa, semoga di tahun 2022 saya bisa mencapai 1 juta subscriber, amin ya. Berdoa dulu. Oke, bagaimanakah auranya? Akan saya lihat, ini sudah saya shuffle ya. Sudah saya shuffle ya, biar kalian tidak menunggu lama. Jumat Pon di tahun 2022, saya melihat sekilas saja energi positif kalian sudah sangat bagus banget. Jumat Pon di tahun 2022 energi positifnya sangat tinggi. Ini berarti banyak hal yang baik di tahun 2022 ya, luar biasa baik. Dan di tahun 2022 kayaknya, kalau tahun 2021 memang banyak hal yang bikin sedih ya, banyak hal yang dirimu harus kayak menahan. Pokoknya banyak yang menahan lah. Orang Jawa bilang akeh ngempete, jadi gitu ya. Prihatin lah, masih prihatin di tahun 21. Tetapi di tahun 22 berbanding terbalik ya dengan tahun 21 dirimu. Kayaknya di tahun 22 banyak hal yang luar biasa yang akan kamu dapat, karena saya merasakan energi positifnya besar banget. Meski energi negatif tetap ada, tetapi ini besar banget dan bisa kayak bisa full memenuhi 1 tahun di tahun ke depan ya, tahun depan. Bagaimana kehidupannya untuk tebaran kartu Jumat Pon ya. Di kartu pertama ada ship. Di sini ada the Ten of Cups, rezeki, bisa jadi kemudahan, bisa jadi banyak jalan. Di sini ada perahu yang melewati lautan yang ombaknya besar. Berarti kamu bisa melewati banyak hal-hal yang tidak baik, sudah mulai kamu bisa melewatinya. Kamu bisa menuju sesuatu yang apa ya, di sini di tahun 22 tuh mungkin hal-hal yang berat di tahun 21 bisa menjadikan kamu seseorang yang lebih di tahun 22. Di tahun 22 event berat, tapi kamu bisa melalui itu. Kamu bisa menyisihkan ombak-ombak yang menerpa dan menghadang dirimu. Jadi kamu bisa kuat untuk menghadapi itu. Ya, di kartu pertama. Di kartu kedua ada Clover, ada Six of Diamond ya, 6 wajik. Di sini ada bunga yang bersinar ya, the flower. Jadi 6 diamond itu menunjukkan apa ya, seperti kayak di tahun 22 tuh ada kesuksesan yang kamu bisa raih, atau ada pencapaian bagus lah, ada tanda-tanda baik untuk urusan keinginan kamu. Di sini mungkin kamu di tahun 22 tuh benar-benar bersinar ya, bersinar. Jadi Jumat Pon di tahun 22 tuh mungkin bisa jadi semuanya tuh lagi kayak misalnya kamu yang sekolah atau yang kuliah atau yang di kerjaan, menjadi orang yang misalnya punya prestasi, menjadi gitu, pokoknya menonjol di hal-hal yang baik. Nah, di kartu selanjutnya I use my intuition in all aspect of life ya. Jadi memang apa yang menggerakkan hatimu untuk berbuat sesuatu di tahun 22, dan itu memang sesuatu yang berhubungan dengan kesuksesan kamu, karir kamu, masa depan kamu, just do it, lakukan. Kalau kamu yakin itu baik, lakukan. Dan sekali lagi, learn or teach, be positive about. Di sini ada good fortune. Makanya tadi saya bilang Jumat Pon tuh sangat baik banget di tahun 22. Di sini juga ada kartu Jupiter. Kartu Jupiter adalah planet terbesar ya nah ini menandakan bahwa akan ada banyak keberuntungan, ada perubahan yang baik, ada kayak kesempatan baik untuk Jumat Pon di tahun 22. Nah, jadi memang apapun, pada saat energi positif kamu bagus, lakukan semua hal yang ingin kamu lakukan. Karena biasanya kalau energi positif itu bagus, kayak apa ya, seluruh energi di semesta, di seluruh jagat raya itu mendukung kamu. Makanya bisa dikatakan good fortune tadi adalah
yang menandakan akan banyak keberuntungan yang akan kamu peroleh di tahun 22. Lalu kartu tarotnya, Eight of Cups. Nggak usah insecure, kamu nggak usah sedih ya, kamu nggak usah di sini adalah ada kartu yang semuanya menandakan bahwa semua cawan bisa kalian kalian isi. Semua pencapaian akan kamu lakukan, banyak hal yang akan kamu dapatkan di tahun 22 itu yang luar biasa. Dan walaupun mungkin kamu perjuangannya juga memang sangat luar biasa, pastinya ya, hasil yang luar biasa pasti pencapaiannya juga luar biasa. Knight of Wands, harus terus semangat. Di tahun 22 kamu mungkin lelah, kamu mungkin merasa capek, tetapi ada hal yang berimbang untuk itu ya. Jadi capek kamu itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ada Two of Cups dan ada The Hermit. Sekali lagi, agar kamu bisa kayak tidak merasa capek, kamu tidak merasa letih. Terkadang kamu mungkin merasa sangat-sangat capek dengan kondisi karena mungkin semuanya schedule padat yang kamu target itu harus ini itu, jadi benar-benar sibuk. Yang kamu hadapi juga luar biasa tantangannya. Di sini ada The Hermit. Tetap kamu harus menggandeng Tuhan. Pada saat kamu capek, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya merasa lelah, saya merasa sangat capek, berdasar kekuatan, apa yang harus aku lakukan, harus bagaimana? Kalau misalnya harus istirahat, ya istirahat. Jadi kadang tuh saya sendiri gitu, Tuhan kok merasa capek, kayak ada yang oke, aku harus istirahat dulu lah, nggak boleh ngoyo-ngoyo juga. Jadi mungkin tetap kamu harus berilah kekuatan Tuhan. Jadi pada saat kamu capek, merasa kamu sangat sedih karena tantangan di luar sana, karena untuk hal-hal yang luar biasa itu pasti tantangannya juga luar biasa di tahun 22 untuk Jumat Pon. Tapi ingat, Jumat Pon lagi ada di bintang terang. Saya lihat bintangnya sangat terang di tahun 22 ya untuk Jumat Pon. Berarti ini menandakan hal yang sangat baik untuk dirimu. Hal yang sangat baik untuk dirimu. Terus kamu bisa melakukan rencana-rencana kamu yang tertunda. Tetapi saran saya, lebih baik kamu fokuskan satu, kamu bisa berhasil dulu. Jangan terlalu banyak yang kamu lakukan, jangan terlalu banyak hal yang kamu kamu kerjakan, malah nanti terbengkalai. Jadi satu atau dua, tetapi kamu bisa jalan dan bisa berhasil, itu lebih baik. Jadi sekali lagi, Jumat Pon kamu akan, semoga yang seperti saya lihat bahwa banyak hal yang baik, banyak keberuntungan di tahun 22, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimanakah keuangannya? The Gentleman, ada As of Heart, seneng. Dari kartu ini ada kartu As muncul. Keuangannya gimana? Seneng. Cuman di sini Anchor ya, lumayan bekerja keras. Kamu benar-benar bekerja keras dan memang tetapi di tahun 22 tuh bekerja keras kamu tuh nggak yang seperti 21 yang kamu harus rasain sangat capek, kayak sudah ada hasilnya berbuah. Jadi mulai tenang, mulai kalau misalnya pekerjaan mulai tenang, bisa jadi jualannya mulai laris lagi nih di tahun 22 yang kemarin sepi atau kerjaannya gajinya kurang besar karena harus ada work from home atau bonusnya kurang besar. Jadi kalau di tahun 22 itu kayak banyak hal yang baik di tahun 22 untuk kerjaan kamu, karir kamu, hal yang luar biasa terjadi dan sudah cukup bisa tenang untuk keuangan kamu gitu, intinya gitu. Di kartu ketiga, I choose to focus. Benar, kamu harus fokus ya. Kamu harus fokus, kamu harus serius untuk menggapai cita-cita kamu. Harus benar-benar Jumat Pon sih aku lihat dia tergantung bagaimana sekelilingnya untuk menyemangati dia, maka dia bisa fokus ya. Jadi terkadang dia juga moody, capek begini. Oke, itu kita manusia itu punya batas, tetapi kamu harus bisa menyemangati diri kamu untuk fokus gitu ya. Kamu harus sukses, kamu belum ke titik ini, jadi kamu butuh ketekunan untuk mencapai ini. Jadi kamu harus bilang terus sama dirimu begitu. Nah, di sini ada in the fourth house, do what? Your home based on your family support. Bener kan, seperti yang saya bilang bahwa Jumat Pon itu harus bisa mencari support untuk dirinya. Maksudnya gini, misalnya keluarga kamu bukan tipikal orang yang mensupport, jadi kamu harus bisa mensupport diri kamu sendiri. Cari mungkin teman-teman yang bisa mendukung kondisi kamu, mendukung cita-cita kamu, berkumpul dengan orang-orang yang baik yang bisa mensupport kamu. Atau kalau memang kamu cukup bisa mensupport diri kamu karena kamu tidak ingin punya kehidupan seperti di sekitar kamu,
itu bisa menjadi support kami. Jadi memang pada saat kita mencapai tujuan, kita harus punya harapan ya. Harapan kita adalah saya tidak ingin seperti ini, saya harus punya rasa begini. Jadi kadang tuh ada orang tuh ada landasannya. Nah, kamu tuh sudah punya landasan kuat. Kamu support sistemnya sudah bagus. Tinggal di dua-dua itu kamu harus bisa lebih fokus lagi agar di tahun 22 itu ibarat bunga sudah bisa kamu petik, bisa kamu olah, bisa gitu, buah itu bisa kamu makan gitu loh. King of Wands. Pencapaian kamu luar biasa. Di sini ada Page of Wands ya. Sebentar saya buka semua kartu tarotnya. Ada Four of Wands. Jadi memang kerja keras yang luar biasa menghasilkan hal yang luar biasa juga. Jadi untuk keuangan tuh untuk karir kamu, untuk keuangan The Magician, dan ada Three of Wands. Tinggal bagaimana kamu memanage diri kamu di ini ya. Jadi tahun 22 itu banyak peluang bagus untuk karir kamu, untuk usaha kamu, untuk uang kamu, cuan-cuan yang akan datang tuh banyak peluang bagus untuk Jumat Pon. Tinggal bagaimana dirimu menyemangati dirimu ya, memperhatikan peluang yang ada, tetap fokus dengan menjadi cita-cita kamu, maka semuanya akan berhasil. Karena di sini tadi ada kartu As Heart ya, kamu untuk urusan keuangan gak perlu khawatir, dibuat bahagia aja, jalani yang ada, jangan sampai sedih, jangan sampai khawatir, semuanya dibikin happy aja, karena semuanya akan baik-baik aja kalau dirimu juga tenang. Pada saat kita tenang, energi positif kita stabil. Itu sih sebenarnya. Pada saat kita khawatir dan kita terlalu takut, energi negatifnya akan tinggi, maka itu akan menutup rezeki kita sendiri. Jadi Jumat Pon hanya tinggal bagaimana mengatur dirinya untuk tetap energi positifnya stabil. Dan sekali lagi, energi positif stabil yaitu dengan beribadah juga ya. Agama apapun kalian, jangan lupa kalian harus rutin ibadah, bahagiakan orang tua. Kalau sudah menikah, harus bisa baik-baik dengan pasangannya ya. Bagaimana kalian single? Jumat Pon. Ada The Lady, ada House ya. Dirimu walaupun single tapi happy. Single tapi happy, tetapi hati-hati. Ada sesuatu yang akan merubah hidup kamu. Ada sesuatu yang akan merubah pola pikir kamu. Hati-hati. Di sini sebenarnya gini. Kalau aku merasakan yang single ini ada the devil. Hati-hati ya. Akan ada sesuatu yang tidak baik nanti. Bisa jadi kamu akan ada kayak orang tuh yang single nih, ada orang yang goda kamu, ada orang yang menawarkan sesuatu ke kamu yang mungkin tentang asmara, yang tidak sehat ya. Itu jangan. Di tahun 2022 kamu harus menghindari hubungan cinta yang tidak sehat. Misalnya ini saya hanya contoh ya, diajak selingkuh orang tuh sudah punya pacar atau sudah punya pasangan, jangan, karena akan ada peluang seperti itu ya. The Magician, kamu bisa menemukan cinta yang baik ya, karena di sini kamu adalah seseorang yang mudah, kamu orang yang punya prinsip. Jadi kamu harus, kenapa ada The Lady, kamu adalah seseorang yang sebenarnya misalnya laki-laki atau perempuan yang sebenarnya kamu tuh punya aura yang bagus, nggak usah khawatir. Kalau ada seseorang tiba-tiba kamu dan kamu punya keluarga yang mencintai kamu punya keluarga yang sangat dirimu, jangan sampai yang single ini memiliki asmara yang tidak baik. Intinya gitu, di Jumat Pon akan ada sesuatu yang akhirnya mengarah ke situ dan kamu harus bisa menghindarinya ya. Jadi jangan sampai, kalau misalnya kamu nggak tahu nih jatuh cinta sama orang sudah punya pasangan, memang nggak tahu. Kalau kamu sudah tahu, lebih baik dikat, karena ini akan berakibat tidak baik nanti di masa depan kalian. Ingat, semua yang kita lakukan, kita seperti menabur benih ya. Jadi benar-benar kamu harus menabur benih cinta yang baik ya gitu. Jadi benar-benar kamu harus hati-hati. Nanti kalau ada orang menyukai kamu, benar-benar kamu harus teliti bagaimanakah orangnya atau gimana. Jadi kalau menurutku sih, kalau dari aura, lebih baik Jumat Pon di tahun depan, jangan kayak yang single nih ya, jangan berhubungan dulu dengan orang lain, karena saya merasakan ada orang-orang di sekelilingnya yang akan ada cinta-cinta yang mengejar. Cinta-cinta itu cinta yang nggak baik, jadi harus hati-hati. Yang berpacaran ada Two of Wands. Lagi kalian tuh harus bisa komunikasi dengan baik sih. Kalian masih menyatukan banyak hal yang mungkin terkadang bikin hubungan kalian tuh, di sini ada balance ya,
masih menyatukan antara dua kubu dari kalian, jadi dua latar belakang, dua seseorang yang berbeda. Kalian tuh masih banyak menyatukan itu, dan perjuangan kalian untuk menyatukan itu juga luar biasa. Dan harus punya strategi sebenarnya untuk berhubungan berpacaran itu juga harus banyak komunikasi. Pacarannya tuh tujuannya mau kemana, pinginnya gimana. Gak hanya pacaran-pacaran aja terus ketemu kamu mesra-mesraan, gak juga ya. Harusnya hubungan itu harus dibawa kemana biar energi positifnya bagus ya. Jadi nggak hanya kita butuh pacaran untuk bermesraan aja, tapi kayak gimana kamu bisa punya pacar itu mengarahkan dirimu ke sesuatu yang baik ya. Di sini kalian harus bisa saling mendukung untuk hal-hal baik. Jadikan hubungan kalian itu hubungan yang positif ya. Dan di sini sampai kesempatan untuk Jumat pon dengan pacarnya sih bagus. Terus jika kamu banyak hal yang baik di hubungan kalian ya teruskan aja. Dan harus hati-hati kalau jika ada cekcok juga harus dibicarakan, karena memang saya lihat hubungan kalian masih harus banyak belajar ya, harus banyak belajar dan mempelajari kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, harus bisa menerima kekurangan masing-masing ya. Nobody perfect yang menikah di Emperor ya, ada pencapaian bagus nih yang menikah nih, sambil orangnya bagus. Four of Wands, banyak hal yang di kerjaan di rumah itu banyak yang terhandle di dua-dua, banyak hal baik. Nine of Swords, mulai banyak kayak bertafakur ya, merenungkan ternyata jadi tahun 22 itu harus banyak merenungkan, banyak menganalisa hubungan pernikahan kita sudah sekian tahun, perkembangannya begini, kita yang kurang apa ya, jadi saling membicarakan seperti itu. Jadi kenapa ada Nine of Swords di sini adalah waktu time untuk kamu bisa sejenak mengistirahatkan, hubungan kalian itu bisa kayak saling apa ya, saling support, saling yang kurang ini, kamu yang kurang ini, jadi bisa sama-sama mengevaluasi diri. Dengan sama-sama bisa mengevaluasi diri itu, pas seorang pasangan suami istri itu akan menjadi berkah, energi positifnya akan baik tambah, karena keterbukaan itu semakin terbuka ya, keterbukaan itu semakin dalam. Ada wedding rings ya, ada wedding marriage soul connection, jadi memang soulnya mulai sangat lebih terbangun lagi, kalian lebih nyatu lagi. Dan di sini ada my fearless freedom lights up the world, jadi ketakutan yang ada di keluarga kalian, di hubungan kalian, atau di pernikahan kalian itu sudah mulai memudar, mulai ada titik terang untuk kehidupan yang menikah ya. Jadi rezekinya semuanya, jadi akhirnya hubungan pernikahan kalian juga pengaruh sehingga hubungan kalian semakin baik. Jadi hubungan kalian kayak semakin harmonis saja karena memang rezekinya juga bagus, jadi memang bisa begitu. Jadi yang menikah semakin baik ya, alhamdulillahnya semakin bagus, maka rezekinya saya lihat juga semakin baik. Nah, bagaimanakah yang kesehatan untuk Jumat Pon? Kalau kesehatan Jumat Pon, hati-hati sih, saya merasakan mostly kalau yang muda-muda nih ya, yang muda-muda masih bagus kesehatannya. Kalau yang tua-tua hati-hati asam lambung, tulangnya osteoporosis, terus hati-hati dengan virus, jaga kebersihan, terus hati-hati akan kalau kalian kurang bersih akan mendapat penyakit yang tidak baik di tahun 22 ya, saya merasakan gitu. Jadi kalian harus menjaga kebersihan, harus kalau udah habis keluar kalau bisa mandi air hangat, jangan langsung tidur ya, ada energi negatifnya biar hilang. Jadi kalau dari mana-mana sebaiknya bersih-bersih dulu baru istirahat. Kalau bisa saya biasanya kalau habis dari luar agak lama, saya pasti langsung mandi, ganti baju ya, karena pada saat kita di luar tuh kita kayak menyerap banyak energi negatif yang tidak baik, yang jangan sampai kita bawa pulang dan akhirnya menjadi seperti suatu hal yang tidak baik untuk kita. Makanya kadang kalau orang Jawa bilang kalau habis kemana-mana harus bersih-bersih dulu baru ini ya, tamali gak ilok gitu. Sebenarnya energi negatif itu kalau pada saat kita di jalan, di luar, habis kerja itu energi negatifnya agak tinggi. Makanya kadang kita tuh kalau capek, habis pulang kerja di rumah kotor, kita langsung diet kayak api kena bensin ya, emosinya kayak nggak stabil kalau kita belum bersih, karena energi negatif masih nempel sangat tinggi. Jadi hati-hati, Jumat Pon harus banyak relax, banyak kalau bisa olahraga, yoga, biar oksigennya banyak, biar bisa lebih cooling down ya di tahun 22, karena kamu stresornya tinggi di tahun 22. Angka keberuntungan saya lihat 3 dan 7,
dan 5. Ya 3, 7, dan 5. Warna keberuntungan saya melihat ungu, pink, hijau, abu-abu, sama kuning dan gold. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sugeng Rahayu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.